kalau kita berbicara tentang negara, maka pertanggungjawaban agar tidak terjadi pengoplosan tidak cuma Pertamina, tidak cuma Kementerian SDM, tidak cuma Inspektorat, ada kepolisian di situ, ada kejaksaan di situ, ada TNI bisa ikut membantu memberikan informasi. Bahkan jika dibutuhkan, seluruh PNS bisa diberikan tugas untuk mengawasi itu. Ratusan ribu orang, Bang. Desa kita cuma 70.000 sekian. Ya, bukan salah, bukan ada Babin, kan Tipmas. Kenapa kemudian pengoplos itu tidak bisa diberantas? Nah inilah ditata ini, kalau kelola ini supaya bisa diberantas itu. Tidak, kalau sistem tidak berjalan, susah. Polisi, kejaksaan bagaimana mau nangkap? Kalau sistem berjalan, pengoplos itu terbuka. Abang datang misalnya ke sebuah daerah, tanya pengoplosnya di mana tahu. Nggak segampang itu, Bang. Menurut saya tidak semudah itu jawabannya. Tidak semudah lah, Bang. Program Republik ini tidak cuma terhadap LPG subsidi, tidak. Untuk solar subsidi itu masalah. Oke, ekspor nikel itu, kalau ekspor nikel itu, Bang, segede pulau itu jalan dan negara bilang saya tidak lihat, saya tidak tahu. Sudahlah. Oke, negara kita belum sempurna. Oke, negara kita masih berproses untuk menjadi lebih baik. Tapi jangan buruk rupa cermin dibanting. Tapi jangan warung rokok disalahkan. Tapi jangan rakyat kecil dikorbankan. Terkait kebijakan Menteri ESDM yaitu Bahlil Lahadalia soal gas LPG 3 kg yang di stop di penjual eceran dengan tujuan memberantas mafia-mafia migas yang cukup banyak selama ini. Namun, Adian Napitupulu menilai kalau dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut yang tujuannya untuk memberantas mafia migas, menurut Adian itu hal yang aneh. Karena kalau bicara soal negara, banyak elemen-elemen di dalamnya yang mana menurut Adian juga harus dilibatkan seperti Polri, Kejaksaan, TNI, bahkan PNS pun bisa dikerahkan untuk mendeteksi adanya mafia-mafia migas. Bukan hanya Pertamina dan Kementerian ESDM saja. Dan Adian menambahkan bahwa untuk mencari pengoplos tersebut tidak harus sistemnya yang diperbaiki. Karena mencari pengoplos tidak sesulit mencari jarum di jerami. Dan mafia-mafia bukan hanya terjadi di gas LPG, tetapi juga terjadi di banyak tempat seperti solar subsidi dan ekspor nikel. Dan mafia-mafianya juga tampak berkeliaran, namun negara tutup mata. Jadi menurut Adian Napitupulu, berantaslah mafia-mafia tersebut dengan tegas. Namun, tapi jangan buruk rupa cermin dibanting. Tapi jangan warung rokok disalahkan. Tapi jangan rakyat kecil dikorbankan. Menurut saya tidak ada kebijakan negara sekarang di mana warung dikorbankan, enggak. Sekarang warung itu bagaimana ditingkatkan, dinaikkan pajaknya. Itu lahir protes, Bang. Kalau kita runut peristiwanya, warung tidak boleh jualan dulu, harus langsung beli ke pangkalan. Lalu ada ibu meninggal. Kalau saya mau ralat ya penjelasan keluarganya, dia datang berapa berat 1 kilo, satu tabung LPG 5 kilo. 3 kg. Dia tenteng itu 5 kg, jalan kaki 1 km, sampai lokasi diantri, setelah sampai gilirannya disuruh pulang lagi karena tidak bawa KTP. Dia balik lagi bawa nenteng 5 kilo lagi. Oke, hanya untuk ambil KTP. Lalu dia balik lagi ke sana 1 hari untuk membeli 1 tabung gas itu. Dia bolak-balik 4 kilo meter. Kebijakan Menteri Bahlil kemarin terkait gas LPG 3 kg dianggap sebagai peningkatan warung-warung kecil dan menepis pernyataan bahwa warung kecil dikorbankan. Namun kenyataannya di lapangan justru sebaliknya, yang mana warung kecil tidak boleh jualan dulu dan rakyat harus membeli langsung di pangkalan yang jaraknya cukup jauh. Dan parahnya lagi, akibat dari kebijakan Menteri Bahlil tersebut sampai memakan korban jiwa hanya gara-gara mencari gas LPG 3 kg. Apakah ini bisa dikatakan peningkatan warung-warung kecil? Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih.